Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamal Hanifah dari kelompok 2 kelas 1C bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Karisma Viola Salsabila, yang kedua ada Maria Ulfa, yang ketiga itu ada saya Muhammad Jamal Hanifah, yang keempat ada Nanda Putri Pratama, yang kelima ada Nindi Yulia Rahmat, yang keenam ada Putri Salsa Ayu Zamnur, yang ketujuh ada Vienna Nurfarida. Kami akan menjelaskan tentang morfologi. Yang pertama, saya akan mempresentasikan pengertian morfologi. Pengertian morfologi dalam kajian linguistik atau ilmu kebahasaan, morfologi ada ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata menurut Cair. Yang terus lebih lanjut lagi ada menurut Ramlan yang menyatakan bahwa morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk tersebut, baik dalam fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Yang kedua ini ada pengertian morfologi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Tarigan. Menurut Tarigan, morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta mengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Yang kedua, ada O'Grady. Menurut O'Grady, morphology is the system of categories and rules involved in word formation and interpretation. Yang berarti bahwa morfologi adalah sistem kategori dan aturan yang digunakan dalam pembentukan kata serta interpretasinya. Yang ketiga, ada Bloomfield. Menurut Bloomfield berpendapat bahwa by the morphology of a language we mean the construction in which bone forms or words, but never phrase. Accordingly, we may say that morphology includes the construction of words and part of words. Atau bisa dibilang, morfologi dalam ilmu bahasa adalah pembentukan kata yang menghasilkan morfem, bukan frasa. Kemudian, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup morfologi juga akan menjamah konstruksi dan bagian-bagian dari kata. Yang keempat, ada Verhaar. Menurut Verhaar, morfologi atau tata bentuk ada pula yang menyebutnya morfologi atau tata bentuk adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Yang kelima, ada al-wasilah. Dalam bahasa linguistik bahasa Arab, morfologi ini disebut tasrif, yaitu perubahan suatu bentuk asal kata menjadi bermacam-macam bentuk untuk mendapatkan makna yang berbeda. Tanpa perubahan bentuk ini, maka yang berbeda tidak akan terbentuk. Dari berbagai pendapat ahli mengenai pengertian morfologi, di atas dapat disimpulkan morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang seluk-beluk bentuk dan pembentukan kata hingga berbagai fungsi perubahan-perubahan untuk kata tersebut untuk mendapatkan makna yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu morfem. Lalu apa yang menjadi objek kajian morfologi? Tentunya kata.
Namun, sebetulnya kata sendiri dibentuk melalui sesuatu yang lebih kecil sebelum menjadi kata. Sesuatu yang dimaksud tersebut adalah morfem. Morfem adalah satuan terkecil bahasa yang memiliki pengertian dalam suatu ujaran, seperti yang dikemukakan oleh Hockett 1958 dalam bukunya di halaman 123, dan menurut Tarigan 1987 di bukunya halaman 6, morfem adalah unsur kecil yang secara individual mengandung pengertian dalam ujaran suatu bahasa. Lalu, seperti apa morfem itu? Dapat berupa imbuhan atau kata, misalnya ber, di, dan juang. Kerap 1987 dalam bukunya di halaman 51 membedakan morfem menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang dapat langsung membentuk sebuah kalimat atau morfem yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu morfem terikat yang tidak dapat langsung membina sebuah kalimat tetapi selalu terikat dalam morfem lain. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh tentang morfem bebas dan morfem terikat. Contohnya dalam morfem bebas yaitu rumah, jalan, sepeda, dan morfem terikat yaitu di, ber, dan juang. Kata adalah morfem, juga atau lebih tepatnya merupakan morfem bebas karena kata dapat berdiri sendiri tanpa morfem lain. Sementara itu, afiks adalah imbuhan seperti di dan ber merupakan morfem terikat karena harus digabungkan dengan morfem lainnya. Contoh analisis sederhana morfem adalah sebagai berikut. Bersepeda. Ber dan sepeda merupakan dua morfem. Dan yang kedua ada bersepeda keluar kota. Bersepeda ke luar kota itu 5 morfem. Morfem, morf, dan allomorf. Morfem dilambangkan dengan pengapit tanda kurung kurawal. Kata buat sebagai sebuah morfem dilambangkan dengan buat, sementara kata buatkan dibentuk dari buat tambahkan. Namun pada kenyataannya, morfem juga merupakan sesuatu yang abstrak. Morfem meng misalnya, bentuk konkretnya sangat bervariasi. Contohnya, meng tambah bawa menjadi membawa, meng tambah dengar menjadi mendengar, meng tambah sapu menjadi menyapu, meng tambah gapai menjadi menggapai, meng tambah lukis menjadi melukis. Pada contoh di atas, dapat dilihat bahwa morfem meng memiliki banyak varian, tepatnya 5 varian. Varian-varian tersebut disebut dengan istilah allomorf. Di antara allomorf di atas, yang dianggap paling mewakili adalah morfem meng itu sendiri. Bentuk yang paling mewakili ini disebut dengan istilah morf, yang umumnya langsung dijadikan nama morfem itu sendiri. Allomorf dari morfem meng dianggap sebagai morf karena distribusinya luas, yakni dapat diikuti oleh konsonan velar Kg, konsonan faringal H, dan semua vokal I, E, A, E, U, O. Contoh lain dari morfem yang memiliki allomorf dan morf adalah morfem ber. Ubah tambah ber menjadi berubah, ajar tambah ber menjadi belajar, rupa tambah ber menjadi berupa. Klasifikasi morfem. Morfem dapat dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada morfem bebas dan terikat. Morfem bebas adalah morfem yang mampu berdiri sendiri sebagai kata atau membentuk sebuah kata. Morfem mandi, duduk, dan makan masing-masing merupakan kata yang dapat langsung menjadi unsur kalimat seperti terlihat pada kalimat adik sudah mandi, dia duduk di teras, anak itu makan sepotong roti. Ketiga morfem di atas dapat digolongkan sebagai morfem bebas. Pada dasarnya, semua kata dasar atau kata monomorfemis dapat digolongkan sebagai morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mampu berdiri sendiri dalam artian harus bergabung atau terikat dengan morfem lain dalam membentuk sebuah kata. Contohnya, pada kata bersembahyang, morfem terikat bergabung dengan satu morfem bebas, sembahyang. Dalam kata ketidakhadiran, morfem terikat ke-an bergabung dengan dua morfem bebas, yakni morfem tidak dan hadir. Morfem terikat ber dapat bergabung dengan morfem terikat juang untuk membentuk kata berjuang. Yang kedua ada morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang keseluruhan komponennya menyatu atau utuh dalam suatu posisi. Kata minuman terdiri atas dua morfem, yakni morfem bebas minum dan morfem terikat an. Masing-masing morfem tersebut tergolong morfem utuh.
Morfem terbagi adalah morfem yang posisi komponennya terpisah. Morfem terikat per-an pada kata perburuan, misalnya disela oleh morfem bebas buru, sehingga komponennya terpisah atau terbagi, yakni sebagian berada di depan bentuk dasar dan sebagian di belakang bentuk dasar. Yang ketiga ada morfem dasar, morfem pangkal, dan morfem akar. Morfem dasar adalah bentuk yang menjadi dasar bentukan dalam proses morfologis. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal seperti gambar, main, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, gambar dan main merupakan morfem tunggal yang menjadi bentuk dasar dari kata bermain dan mainan, serta bergambar dan menggambar. Morfem dasar juga dapat berupa gabungan morfem seperti perbudak. Morfem dasar perbudak gabungan dari morfem bebas, budak, dan morfem terikat per, menjadi dasar bentukan memperbudak. Sementara itu, morfem pangkal atau stema adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses membubuhkan afiks infleksi. Dalam bahasa Indonesia, morfem pangkal dapat dilihat pada kata main yang dibubuhi afiks ber menjadi bermain. Morfem pangkal dari kata bermain adalah main yang merupakan morfem berkategori verba. Ketika dibubuhi afiks ber, morfem pangkal menjadi morfem berimbuhan yang tetap berkategori verba. Jadi, morfem pangkal merupakan bentuk dasar dari bentukan yang lebih tinggi dengan tetap mempertahankan kategori kata yang dimiliki oleh morfem pangkal. Selanjutnya, bentuk yang tersisa setelah semua afiks yang ditanggalkan, baik afiks infleksional maupun afiks diferensionalnya disebut dengan morfem akar. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, memperbaiki merupakan morfem berimbuhan yang memiliki morfem akar, baik yang mengalami proses afikasi dengan penambahan morfem per i menjadi perbaiki, lalu perbaiki ditambah morfem terikat mem menjadi memperbaiki. Selanjutnya ada kata. Kata adalah bentuk bebas yang paling kecil menurut Bloomfield 1995 halaman 178. Namun morfem mungkin merupakan keseluruhan kata atau merupakan bagian dari suatu kata. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa kemungkinan besar sebetulnya morfemlah suatu kata yang paling kecil. Klasifikasi kata. Yang pertama ada kata morfemis, yaitu yang terdiri atas satu morfem seperti meja, burung, pohon, nasi, dan ibu. Yang kedua ada kata polimorfemis, yaitu kata yang terdiri atas dua morfem atau lebih. Contohnya membeli, kue-kue, makanan, duduklah, rumah makan, temanmu, dan mitra kerja. Satuan gramatik lainnya. Morfem, kata, prasa, klausa, dan sebagainya disebut sebagai satuan gramatika. Satuan gramatik adalah satuan-satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatikal. Tentunya untuk memahami morfologi yang membahas bentuk dan pembentukan kata, pemahaman terhadap satuan gramatika menjadi sangat penting. Selanjutnya ada proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Menurut Ramlan 2009 halaman 51. Dalam proses morfologis, yang pertama itu ada aplikasi. Aplikasi adalah proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada sebuah morfem dasar atau bentuk dasar. Menurut Danawati 2017 halaman 58. Proses ini melibatkan unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkannya. Contoh aplikasi sederhana itu yang pertama ada kata ubah ditambah ber menjadi berubah. Yang kedua ada kata ajar ditambah ber menjadi belajar. Yang ketiga kata rupa ditambah ber menjadi berupa. Dilihat dari posisi melekatnya bentuk dasar, afiks dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada prefiks, adalah afiks yang diimbuhkan di awal bentuk dasar seperti me pada kata menghibur. Prefiks dapat muncul bersama dengan sufiks atau afiks lain. Misalnya prefiks ber bersama sufiks kan pada kata berdasarkan. Yang kedua ada infiks, adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar dalam bahasa Indonesia. Misalnya infiks L pada kata telunjuk dan pada kata seruling.
Yang ketiga, sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Umpamanya adalah dalam bahasa Indonesia, sufiks an pada kata bagian dan sufiks kan pada kata bagaikan. Yang keempat ada konfiks. Konfiks ini adalah afiks yang berupa morfem berbagi, yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia adalah konfiks per dan an, seperti terdapat pada kata pertemuan, konfiks ke dan an seperti pada kata keterangan, dan konfiks ber dan an seperti kata bersamaan. Yang kelima, sirkumfiks adalah gabungan afiks yang bukan konfiks seperti ber dan an pada kata beraturan, memiliki makna mempunyai aturan. Reduplikasi. Menurut Ramlan, reduplikasi atau pengulangan adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan tersebut disebut kata ulang, termasuk kata majmuk, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Terdapat beberapa jenis reduplikasi, yakni pengulangan seluruh, ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses penumbuhan afiks. Contohnya, sepeda, sepeda menjadi sepeda-sepeda, pohon menjadi pohon-pohon. Pengulangan sebagian merupakan pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks, seperti mengambil menjadi mengambil-ambil, berjalan menjadi berjalan-jalan. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses penumbuhan afiks, dalam jenis ini bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses penumbuhan afiks. Artinya, pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses penumbuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung suatu fungsi. Contohnya, kereta menjadi kereta-keretaan, pohon menjadi pohon-pohonan. Pengulangan dengan perubahan fonem. Sebetulnya, pengulangan yang termasuk dalam golongan ini sangatlah, contohnya, bolak-balik yang dibentuk dari dasar balik, yang diulang seluruhnya dengan perubahan fonem A menjadi O, dan dari I menjadi A. Komposisi kata majmuk. Komposisi atau kata majmuk adalah sebuah kata yang memiliki makna baru, yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya. Contoh, komposisi mata hati, bukan komposisi mata kiri. Komposisi matahari, bukan komposisi mata adik. Komposisi kamar mandi, bukan komposisi adik mandi. Kata majmuk dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kata majmuk setara dan kata majmuk tak setara. Kata majmuk setara disebut juga sebagai majmuk kompulatif atau kata majmuk gabungan, yakni kata majmuk yang bagian-bagiannya sederajat. Kata majmuk setara terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bagian-bagiannya terdiri dari wakil-wakil keseluruhan yang dimaksud, misalnya kaki, tangan, tikar, bantal, orangnya tua. Yang kedua, bagian-bagiannya terdiri dari kata-kata yang berlawanan, misalnya besar, kecil, tua, muda, tinggi, rendah. Yang ketiga, bagian-bagiannya terdiri dari kata-kata yang maknanya hampir sama, misalnya panjang lebar, susah payah, hancur lebur. Kata majmuk tak setara disebut juga kata majmuk determinatif, yaitu kata majmuk yang tidak mempunyai inti, terdiri dari yang pertama,
Kata majmuk dengan susunan DM. Diterangkan, menerangkan. Misalnya, raja muda, orang tua, rumah obat. Yang kedua, kata majmuk dengan susunan MD, menerangkan, diterangkan. Misalnya, purbakala, bumi putra, maharaja. Kata majmuk seperti ini juga disebut rangkaian sangkarta. Morfofonetik itu adalah suatu proses perubahan sebuah fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem satu dengan morfem yang lain. Peristiwa morfofonetik pada dasarnya itu adalah proses berubahnya sebuah fonem dalam pembentukan kata yang terjadi akibat proses morfologis. Morfofonetik mengkaji tentang bunyi gabungan yang membentuk realisasi morfem dalam kombinasi morfem. Dan realisasinya itu menimbulkan suatu variasi morfem. Di dalam morfofonetik sendiri, ada yang namanya proses perubahan sebuah fonem, proses penambahan fonem, dan proses pelepasan sebuah fonem. Untuk mengetahui suatu proses morfofonetik yang terjadi, perlu diungkap peristiwa morfofonetik sebanyak-banyaknya. Dari situ, kita dapat mengelompokkan jenis morfofonetik berdasarkan kesamaan prosesnya. Simpulan tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai kaidah pembentukan kata turunan yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan kesalahan sampai pada tataran maknanya. Jika terjadi kesalahan pada tataran maknanya, hal itu akan mengganggu komunikasi yang berlangsung. Jika adanya gangguan pada kegiatan komunikasi, maka fungsi utama dari bahasa sebagai alat komunikasi itu akan hilang. Terdapat perubahan fonem. Fonem eng pada morfem meng dan peng berubah menjadi fonem meh jika bentuk dasar yang mengikutinya berawal dari huruf p, b, dan f. Contohnya, kata meng dengan kata paksa dibacanya menjadi memaksa, bukan mengpaksa. Lalu ada kata meng dan kata bantu dibacanya akan menjadi membantu, bukan mengbantu. Dan juga ada kata meng dan fitnah, itu dibacanya memfitnah, bukan mengfitnah. Jika fonem eng pada kata meng dan peng berubah menjadi fonem neh apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem teh, deh, dan seh. Nah, contohnya itu seperti kata meng dengan kata tulis. Dibacanya akan jadi menulis, bukan menulis. Ada juga kata peng dengan kata dengar. Dibacanya menjadi pendengar, bukan pengdengar. Lalu ada kata meng dan kata survei. Dibacanya mensurvei, bukan mengsurvei. Fonem eng pada morfem meng dan peng berubah menjadi nah apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan seh, ceh, dan zeh, yaitu seperti kata meng dan kata sapu. Itu akan menjadi menyapu, bukan mengsapu. Lalu ada kata peng dan kata cemas. Itu dibacanya menjadi pencemas, bukan pengcemas. Dan juga ada kata meng dan jadi, yaitu dibacanya jadi menjadi, bukan menjadi. Yang terakhir, fonem eng pada kata meng dan peng berubah menjadi eng jika bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem keh, geh, syeh, heh, dan vokal. Itu contohnya pada kata meng dan kacau, yaitu dibacanya menjadi mengacau, bukan mengkacau. Lalu ada pada kata meng dan garis, yaitu dibaca menggaris. Lalu juga ada pada kata meng dan Sekian khianati, presentasi dari kelompok jadi kami. bacanya Mohon maaf bila ada mengkhianati. kesalahan. Terima Dan kasih. yang terakhir ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dua kata hias, jadi penghias, atau meng dan angkut, jadi mengangkut.
Jadi pengertian proses penambahan fonem itu merupakan proses penambahan fonem pada suatu morfem akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem lainnya. Biasanya fonem yang ditambahkan itu yaitu fonem e. Contohnya itu yang ada di PPT ini ya. Yang pertama itu ada kata men ditambah kata cat. Jadi kalau misalnya dibaca tuh mengecat gitu. Terus yang kedua ada kata men ditambah kata las. Kalau misalnya dibaca itu mengelas. Terus yang ketiga ada pen ditambah kata cat. Kalau misalnya itu dibaca tuh pengecat ya. Yang keempat ada pen ditambah tambah katanya itu las. Jadi kalau misalnya itu pengelas. Yang kelima ada per dengan akhiran an ditambah tikai. Jadi tikainya itu ditaruh di tengah kata. Kalau misalnya dibaca itu pertikaian atau pertikaian. Terus yang ke-6 itu ada ke dengan akhirannya an ya, ditambah kata pulau. Jadi sama aja kayak yang di atas. Jadi pulau itu ditaruh di tengah ya. Jadi kalau misalnya dibaca itu dibaca kepulauan atau kepulauan. Terus ada pelepasan fonem. Ya, jadi fonem itu dibagi menjadi 3 untuk pelepasannya. Yang pertama ada fonem n pada meng dan peng yang terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem le, re, ye, u, dan nasal. Itu contohnya itu yang pertama ada meng ditambah kata lerai jadi melerai. Yang kedua ada meng ditambah dengan kata ramalkan, jadi kalau dibaca tuh meramalkan. Yang ketiga ada meng ditambah dengan kata yakinkan yang kalau dibaca itu meyakinkan. Yang keempat ada meng ditambah kata mewakili, ada wakili jadi mewakili gitu. Yang kelima ada meng ditambah katanya itu merahi, jadi kalau dibaca itu memerahi. Terus yang kedua ada fonem-fonem dengan itunya konsonannya tuh p, t, se, ke pada awalan morfem yang hilang akibat pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem itu. Contohnya meng ditambah kata paksa, kalau dibaca itu memaksa ya. Yang kedua ada kata meng ditambah tulis, itu kalau dibaca itu menulis gitu. Jadi tu-nya itu dihapus jadi kata nulis, menulis gitu. Terus yang ketiga ada peng ditambah kata sapu. Jadi kalau misalnya itu di sini sa-nya itu dihapus ya. Jadi dihapus dari kata penyapu gitu. Terus yang keempat ada kata peng ditambah kata karang. Jadi kalau misalnya dibaca tuh pengarang. Jadi kata ka-nya itu dihilangkan jadi pengarang gitu. Terus yang ketiga ada fonem re pada morfem ber, per, dan ter lesap sebagai akibat pertemuan morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem re dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan a. Contohnya itu ber ditambah kata rapat gitu. Jadi kalau dibaca itu berapat. Yang kedua ada kata ber ditambah katanya tuh kata kerja gitu, kerja. Jadi kalau misalnya dibaca tuh bekerja gitu. Terus yang ketiga ada ber ditambah katanya tuh ragakan. Jadi kalau dibaca itu peragakan ya. Terus yang terakhir ada ter ditambah rasa. Kalau misalnya itu terasa gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.